Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serentak sahabat menjawab. "Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka." "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah kembali. Nabi Muhammad SAW bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah SAW menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar, "Carilah Julaibib." Bagaimana ya kisah selanjutnya? Mari kita nonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada topik kali ini saya ingin membahas tentang kisah Julaibib, sahabat Nabi yang jati rebutan bidadari. Ada satu hadits Nabi Muhammad SAW yang populer di kalangan umat Muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis HR Muslim. Hadits ini sejalan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, "Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling takwa di antara kamu." Surat Al-Hujurat ayat 13. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah SAW daripada kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Nama panggilannya Julaibib, namanya menunjukkan kalau dia ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang di sekitarnya, semua tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yatsrib Madinah, orang yang tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam, dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun, Allah berkehendak menurunkan rahmatnya, tidak satu makhluk pun bisa menghalangi Julaibib menerima hidayah, dan dia berada di barisan terdepan dalam salat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Syufah Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah. "Julaibib," begitu lembut beliau Rasulullah memanggilnya, "tidakkah engkau menikah? Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku?" "Ya Rasulullah," kata Julaibib sambil tersenyum. Namun, hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama, hingga 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah, Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansyar. "Aku ingin menikahkan putri kalian,"
kata Rasulullah kepada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya, respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri mengira bahwa sang Rasulullah lah calon menantunya. Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan di rumah kami. Julaibib nyaris terpekik ayah sang gadis. Ya, untuk Julaibib, ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, siapa yang meminta? Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis. Sang gadis salehah itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhnya dia telah sesat yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis salihah itu, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa indah Rasulullah. Maka doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri salehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat Julaibib syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangannya. Pada akhir pertempuran, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, serentak sahabat menjawab, sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was, beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghela nafasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar, carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya, ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensalatkannya dan berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah. Rupa memang tidak selok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Itulah kisah Julaibib sahabat Nabi yang menjadi rebutan para bidadari surga. Jangan lupa subscribe, yang subscribe akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.